Dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa itu entropi. Entropi adalah konsep penting dalam kimia dan fisika yang membantu kita untuk menjelaskan mengapa proses fisik cenderung terjadi dalam satu arah, bukan dua arah atau sebaliknya. Misalnya, mengapa es mencair, mengapa krim menyebar dalam kopi, mengapa udara keluar dari ban yang bocor. Semua ini berkaitan dengan entropi, sebuah konsep yang sering dianggap sulit dipahami. Sekarang, apa itu entropi? Seringkali entropi digambarkan sebagai ukuran ketidakteraturan atau disorder. Ya, ketidakteraturan kata kuncinya. Namun, penggambaran ini mungkin tidak betul. Contohnya, mana yang lebih acak atau tidak teratur, segelas es yang dihancurkan atau segelas air pada suhu kamar? Jawabannya adalah banyak yang akan menjawab es yang dihancurkan, tetapi kenyataannya air memiliki entropi yang lebih tinggi. Cara yang lebih tepat untuk memahami entropi adalah melalui konsep probabilitas. Bayangkan kita memiliki dua padatan kecil, masing-masing terdiri dari 6 ikatan atom. Energi dalam sistem ini tersimpan dalam ikatan-ikatan tersebut dalam bentuk kuanta energi atau unit energi yang tak dapat dibagi lebih kecil lagi, jadi sudah maksimal. Semakin banyak energi yang dimiliki suatu padatan, semakin panas suhunya. Ada banyak cara untuk mendistribusikan energi di antara dua padatan, tetapi total energi itu tetap sama. Setiap kemungkinan distribusi disebut sebagai microstate. Sebagai contoh, jika padatan A memiliki 6 kuanta energi dan padatan B memiliki 2 kuanta energi, ada 9.702 mikrostate yang memungkinkan. Jika energi didistribusikan secara merata, 4 kuanta untuk A dan 4 kuanta untuk B, jumlah mikrostate akan lebih besar lagi. Kenapa? Karena setiap mikrostep itu memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi. Distribusi energi yang memiliki lebih banyak mikrostep akan lebih mungkin terjadi. Entropi adalah ukuran langsung dari probabilitas distribusi energi ini. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa entropi penting? Distribusi energi yang paling tersebar cenderung memiliki entropi yang tinggi. Entropi rendah berarti energi terkonsentrasi di satu tempat, sementara entropi tinggi berarti energi tersebar merata. Ini menjelaskan mengapa proses alami seperti benda panas yang mendingin itu terjadi secara spontan. Ketika energi berpindah dari satu molekul ke molekul lainnya, ia akan cenderung menyebar karena mikrostate dengan energi tersebar jauh lebih mungkin terjadi. Nah, sekarang ukuran sistem dan pengaruhnya terhadap entropi. Pada sistem kecil dengan hanya beberapa molekul, ada kemungkinan kecil bahwa energi dapat berkumpul kembali di suatu tempat. Namun, dalam sistem yang lebih besar, kemungkinan ini menjadi sangat kecil. Contoh, jika kita memperbesar sistem menjadi 6.000 ikatan atom dan 8.000 unit energi, kemungkinan bahwa satu bagian akan memperoleh energi lebih banyak justru menjadi sangat kecil. Kemudian, dalam objek sehari-hari yang memiliki triliunan partikel, peluang ini menjadi hampir nol. Inilah sebabnya mengapa kita tidak pernah melihat secangkir kopi yang sudah diaduk tiba-tiba kembali terpisah antara kopi dan gula misalnya. Atau mungkin kita melihat es mencair lalu tiba-tiba membeku kembali secara spontan. Jadi kesimpulannya adalah entropi bukanlah kekuatan misterius yang mendorong sistem ke keadaan tertentu. Entropi meningkat karena penyebaran energi lebih mungkin terjadi secara statistik dibandingkan dengan energi yang terkonsentrasi di satu tempat. Ini juga dikenal sebagai panah waktu atau time arrows, karena proses alami hampir selalu berjalan menuju keadaan dengan entropi lebih tinggi. Jadi, jika energi memiliki kesempatan untuk menyebar, ia akan menyebar.